Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Dan hari ini aku kedatangan sebuah paket lagi yang isinya itu adalah Sony Xperia XZ3. Kenapa saya beli HP ini lagi padahal video reviewnya itu udah saya buat beberapa bulan yang lalu? Jawabannya itu cukup sederhana, saya kangen dengan HP ini. Soalnya Sony Xperia XZ3 itu merupakan satu-satunya HP Sony dengan layar lengkung alias 8K. Untuk harganya sendiri sekarang udah bersahabat di angka 1 jutaan aja. Untuk yang berminat dengan HP ini, link pembeliannya juga udah saya taruh di deskripsi. Abis ini langsung kita buka paketnya dan bahas beberapa hal yang akan kalian dapatkan jika membeli HP ini. Apakah masih layak untuk dibeli di tahun 2022? Langsung kita simak aja ke videonya. Kita buka paketnya terlebih dahulu. Nah, ini dia adalah HP-nya. Ini kelihatan cukup gede, kayak penuh banget di tangan saya. Dan kalau kita bandingkan dengan HP yang biasa saya pakai, di sini Google Pixel 4-nya itu kelihatan jauh lebih kecil dan Sony Xperia X3-nya itu lebih gede. Habis ini kita bahas seluruh fisik dari HP ini, tapi di sini kelihatan agak kotor. Biar saya bersihkan dan setting-setting terlebih dahulu. Nah, HP-nya udah selesai saya bersihkan dan setting. Untuk SIM cardnya di sini juga udah saya masukin, bisa terbaca yang menandakan HP ini emailnya itu enggak terblokir. Kemudian untuk sidik jari juga udah saya input, kita coba kecepatannya seperti apa. Di sini kerasa tidak terlalu cepat, kita coba lagi. Ya, memang ini tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Bisa dikatakan sidik jari dari HP ini kecepatannya biasa aja. Kemudian kita bahas bodi dan desain dari HP ini. Untuk desain dari HP ini itu sama persis dengan seri pendahulunya, yaitu Sony Xperia XZ2. Bagian belakangnya atau backdoornya itu melengkung, tapi di sini lengkungannya tidak terlalu tinggi, yang menandakan bahwa HP ini itu kerasa lebih tipis. Kemudian untuk interface atau tombol-tombol peletakannya juga sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Untuk frame atau material dari HP ini juga sama, ini terbuat dari metal untuk framenya, serta backdoor dan bagian depannya itu terbuat dari bahan kaca. Ini tentu saja kerasa sangat premium dan kokoh. Kemudian untuk peletakan sidik jari dari HP ini juga masih sama dengan seri pendahulunya, yaitu Sony Xperia XZ2. Sidik jarinya ini terlalu ke tengah, jadi kita itu akan salah sering pencet antara sidik jari dengan kameranya. Untuk hal yang paling membedakan antara Sony ini dengan seri lainnya adalah di bagian layarnya. Seperti yang saya bilang di awal, layar Sony Xperia XZ3 itu udah 8K alias melengkung. Ini udah seperti layar-layar flagship dari Samsung ataupun Huawei. Tentu saja hal ini akan memberikan kesan yang berbeda daripada layar yang flat alias datar aja. Ini akan kerasa sangat premium. Apalagi spesifikasi layar dari HP ini udah juara banget, karena dia itu menggunakan panel POLED, resolusinya 2K, kemudian bertabur fitur eksklusif khas Sony seperti Triluminos Display serta X-Reality Engine. Jadi layar ini dipakai buat ngapain aja udah enak banget. Layarnya itu jelas tajam karena resolusinya tinggi, warnanya pun ini gonjreng, hitamnya juga pekat karena pakai panel POLED. Untuk responsivitas layar dari HP ini juga menurut saya ada perbaikan dari seri pendahulunya, yaitu Sony Xperia XZ2. Layarnya ini kerasa lebih responsif, nggak seperti seri pendahulunya yang banyak delay ataupun ghost touch. Ini dipakai buat ngetik ataupun bermain game udah kerasa cukup enak, gak ada masalah sama sekali. Intinya layar dari Sony Xperia XZ3 ini udah bagus banget untuk harganya yang cuma 1 jutaan. Dan ini intinya udah mantep lah, apalagi layarnya udah 8K. Ini kerasa feel premiumnya itu ya kerasa banget lah, ini udah juara. Nah, untuk bagian softwarenya sendiri, Sony Xperia XZ3 itu sekarang posisinya masih berada di Android 10, dan saat saya cek di pengaturan ini juga nggak bisa diupdate lagi. Jadi bisa dikatakan untuk software dari HP ini udah cukup ketinggalan, soalnya sekarang itu yang paling update udah berada di Android 13. Kalau kita hitung itu udah sekitar ketinggalan 3 tahun. Namun untungnya pengalaman saya saat menggunakan Android 10 di tahun 2022 masih kerasa cukup nyaman, soalnya kalau kita
kita download aplikasi di Play Store, aplikasinya itu masih bisa dijalankan semua alias masih bisa disupport oleh Google, asalkan aplikasinya itu compatible dengan spesifikasinya. Untuk UI-nya sendiri, HP ini itu menggunakan Xperia UI yang kalau kita lihat itu cukup dekat dengan stok Android. Jadi kalau kita gunakan ini cukup ringan, simple, minimalis, dan juga was-was seperti Android murni pada umumnya. Dan enaknya menggunakan Android yang murni ini atau yang mirip dengan Android murni ini, pengoperasiannya itu cukup mudah karena nggak banyak kustomisasinya. Namun sayangnya jika kalian membeli yang versi Jepang akan banyak muncul bloatware. Namun untungnya ini bisa di-uninstall, jadi bisa mengurangi sedikit penyimpanan. Dan untuk spesifikasi dari HP ini bisa dikatakan cukup bagus menurut saya, soalnya ini mantan flagship. HP ini itu menggunakan Snapdragon 845, RAM-nya itu 4GB, internalnya 64GB, udah pakai UFS 2.1, jadi ini cukup cepat. Dan penyimpanannya itu juga bisa diekspansi menggunakan micro SD. Jadi jika dirasa 64GB itu kerasa kurang, kalian bisa menambahnya menggunakan micro SD. Dan untuk pengalaman saya saat menggunakan Snapdragon 845 di tahun 2022 itu masih kerasa cukup nyaman. Kalau kita download aplikasi yang cukup ringan, ini masih bisa dijalankan dengan cukup baik, seperti aplikasi sosial media, aplikasi streaming, aplikasi game offline, ataupun ya aplikasi yang kita pakai untuk belajar itu masih sangat bisa. Namun untuk game yang berat seperti Genshin Impact itu udah nggak oke. Tapi untuk game yang lebih ringan atau di bawah itu seperti PUBG, ML, atau eFootball 2022 masih bisa dijalankan dengan sangat bagus. Ya pada intinya Snapdragon 845 untuk kebutuhan yang sangat berat udah kurang oke, namun untuk kebutuhan yang cukup ringan dan menengah ini masih cukup bagus. Dan untuk baterai dari HP ini bisa saya katakan kurang oke jika kita pakai untuk kebutuhan yang agak berat atau kebutuhan yang agak intensif. Pasalnya HP ini itu memiliki kapasitas yang cukup kecil, hanya 3000-an mAh. Kalau saya pakai untuk kebutuhan yang agak berat itu SOT-nya paling 3,5 jam. Kalau kita pakai yang agak ringan sedikit, SOT-nya itu bisa sampai 4,5 jam. Jadi pada intinya untuk kebutuhan berat itu HP ini udah kurang oke di sektor baterainya. Di bagian kamera, Sony Xperia XZ3 itu menurut saya masih memiliki kualitas yang sangat bagus untuk harganya yang cuma 1 jutaan, baik di sektor foto ataupun di sektor video. Untuk kamera dari HP ini itu resolusinya 19MP di bagian belakang serta 13MP untuk bagian depannya. HP ini itu juga memiliki mode manual jika kalian itu suka otak-atik menggunakan mode manual. Dan menurut saya kualitas antara mode auto dari HP ini dan mode manualnya lebih bagus di mode manualnya, soalnya auto dari HP ini itu sangat biasa. Tapi untuk diposting di sosial media sih menurut saya udah cukup bagus. Untuk sektor video menurut saya ini udah oke, lebih baik daripada Google Pixel 3 yang saya pakai sekarang. Ini di bagian videonya itu sangat detail, halus, stabil juga, dan untuk fokusnya juga ini oke, enggak jeda-jeda. Untuk kamera depannya ini juga oke, resolusinya udah 13MP dan ini juga sangat natural. Intinya untuk kamera dari HP ini udah bagus banget untuk harganya yang cuma 1 jutaan. Dan itu dia beberapa hal yang kalian dapatkan jika membeli Sony Xperia XZ3. Cukup bagus untuk harganya yang cuma 1 jutaan, dan ini juga ada fitur lain seperti stereo speaker, NFC, juga ada fitur IP68 atau fitur tahan air. Tapi saran saya jangan coba dicemplungkan ke dalam air. Memang yang kita keluarkan dan yang kita dapatkan cukup bagus, tapi ada resiko yang kalian dapatkan juga karena ini adalah HP X Inter. Untuk cek kondisi HP dari ini bisa menggunakan kode juga, bintang pakar 7378423 pakar bintang. Jika kalian ketikkan menu tadi, kalian akan dibawa ke sebuah menu service test. Di sini kalian bisa cek semuanya, mulai dari layar, display, getaran sampai baterai bisa dicek menggunakan menu ini. Pastikan jika membeli HP ini cek menggunakan kode yang saya bilang tadi, dan ceknya itu dari awal sampai selesai. Jika semua menu bisa dicek dengan baik atau lolos, maka HP-nya pun ini normal. Jadi jika ingin beli HP ini, pastikan HP-nya itu benar-benar normal, soalnya ini adalah HP X Inter. HP X Inter itu
rawan terkena blokir image juga, jadi kalian harus beli di seller yang terpercaya. Spare partnya juga langka, jadi pastikan HP-nya normal dan cek menggunakan kode yang saya bilang di awal tadi. Intinya jika membeli HP ini harus hati-hati. Spesifikasinya memang oke, tapi resikonya juga cukup besar. Videonya sekian aja dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.